Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, berjumpa dengan kami di program Mutiara Iman bersama saya Fathul Bahri selama kurang lebih 30 menit ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga kita masih bisa terus berbuat baik dan bermanfaat untuk sesama kita. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, siapa sih orang yang terdekat dengan kita? Siapakah orang yang akan pertama kali datang untuk menolong kita ketika kita butuh bantuan? Tak lain adalah tetangga. Ya, tetangga kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling pertama kali datang untuk menolong ketika kita butuh bantuan. Kita boleh punya saudara yang cinta dan sayang pada kita. Kita boleh punya sahabat karib yang begitu kental dengan kita. Tetapi ketika terjadi sesuatu hal yang sangat mendesak, tetanggalah yang pertama kali datang kepada kita. Kita ambil contoh seumpama ada satu rumah kebakaran. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah, semoga ini tidak terjadi kepada kita semua. Ini hanyalah contoh saja. Ada seseorang yang rumahnya kebakaran. Siapakah yang pertama kali akan datang untuk membantu memadamkan api ini? Apakah saudara kita? Teman karib kita? Atasan kita? Bawahan kita? Tidak. Yang pertama kali datang untuk membantu memadamkan api tersebut adalah tetangga. Tetangga kita yang ada di kanan, di kiri, di depan atau di belakang rumah kita. Mereka lah yang akan pertama kali menyiduk air langsung tanpa pikir panjang. Ia bantu untuk memadamkan api tersebut. Ketika seseorang memiliki hajat, menikahkan anaknya, siapa yang akan datang membantu pertama kali membuat tenda, mendirikan terataknya, dekorasinya, cateringnya? Siapa yang akan membantu menyiapkan tersebut? Siapa yang membantu menyiapkan tempatnya, membersihkannya, menyapu dan sebagainya? Tetangga. Apakah saudara kita? Apakah sahabat kita yang jauh di sana? Mereka mungkin akan datang, tetapi setelah acara itu dimulai. Tetapi di awal-awal tentulah tetangga kita. Ada juga seseorang yang mungkin sedang ditimpa musibah oleh Allah, diuji oleh Allah dengan anggota keluarganya diwafatkan pada hari itu. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, yang pertama kali datang untuk melayat, untuk menengok adalah tetangga kita. Karena saudara kita jauh, teman sahabat kita pun berada di tempat yang jauh. Yang terdekat adalah tetangga kita. Mereka yang pertama kali datang, mereka yang ke kuburan, membuatkan liangnya, mengangkat sampai menguburkan, bahkan menyolatkan. Itu adalah tetangga kita. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga dan memuliakan tetangga kita. Bahkan oleh Rasulullah SAW, berbuat baik kepada tetangga ini dikaitkan dengan keimanan. Rasul bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Ini apa? Konsekuensi dari iman berarti salah satunya adalah berbuat baik kepada tetangga. Ini adab kita. Adab kita kepada tetangga kita, bagaimana cara kita hidup bersosial, diatur oleh Islam sedemikian indah. Saling hormat menghormati, saling tolong menolong, saling gotong royong. Karena apa? Bagusnya iman seseorang bukan orang yang sholatnya lama, bukan yang zikir wiridannya kenceng. Wiridan boleh nggak? Boleh. Baik atau tidak? Baik, bagus. Tetapi ketika tetangga kita sedang kerja bakti, masa kita mau di rumah wiridan sendiri? Sholat baik tidak? Baik. Berpahala tidak? Berpahala sekali. Sholat adalah amalan yang luar biasa. Tetapi ketika tetangga kita rewang di rumah tetangga yang lain, masa kita mau sholat sendiri di rumah? Ada kalanya ibadah itu berkaitan dengan Allah, hablum minallah. Ada kalanya ibadah itu berkaitan dengan orang lain, hablum minannas. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Dosa yang terjadi antara kita dengan Allah, dengan kita bertaubat, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi dosa yang berkaitan dengan orang lain, yang berkaitan dengan hak adami, tidak bisa diampuni hanya dengan kita bertobat kepada Allah sebelum kita datang meminta maaf dan ridho dari orang yang telah kita jahati tersebut. Maka jangan sekali-kali kita berbuat buruk dan jelek kepada tetangga kita. Agar apa? Agar hidup kita terus bahagia dan hidup bertetangga pun mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mutiara Iman. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan Mutiara Iman. Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Bahkan ada juga tetangga yang ingin memberikan sesuatu kepada kita. Ada sebuah kisah menarik tentang hal tersebut. Ada seorang lelaki miskin yang dia memiliki semangkuk anggur. Tidak dijelaskan di situ dari mana asal muasal anggur tersebut. Apakah dia beli? Apakah dia bertanam dari kebunnya kemudian dia panen? Apakah itu pemberian orang lain? Yang jelas lelaki miskin ini dia memiliki semangkuk anggur. Yang mana anggur tersebut dia berniat memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, ia pun melangkah ke masjid. Datang untuk menemui Rasulullah dengan niat untuk memberikan semangkuk anggur tersebut kepada beliau. Karena dia tahu bahwa Rasulullah suka dengan anggur. Dan itu memang harta satu-satunya yang ia punya dan bisa ia berikan kepada manusia termulia di muka bumi ini. Dengan hati yang senang, dengan riang, ia datang menjumpai Rasulullah yang pada hari itu beliau sedang duduk bersama sahabat di emperan atau di serambi masjid. Setelah menjumpai Rasul, ia berkata, "Ya Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dari aku." Lelaki miskin tersebut memberikan semangkuk anggurnya dengan niat hadiah itu kepada Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Rasul pun menerimanya dengan senang. Kemudian dengan Bismillahirrahmanirrahim, Rasul mulai mencicip satu buah anggurnya. Dia makan dan Rasul pun tersenyum.
Para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah, yang berada di kiri dan kanan Rasulullah sudah menunggu. Kapan ini jatah kami untuk bisa ikut mencicipi anggur tersebut? Karena biasanya ketika Rasulullah diberikan sesuatu, ia akan mencicipi yang pertama kali sebagai penghormatan kepada orang tersebut dan kemudian menyerahkan sisanya kepada sahabat untuk dicicipi bersama-sama. Maka sahabat pun menanti kapan giliran kami untuk mencicipi anggur ini. Tetapi apa saudaraku? Rasulullah kembali mengambil anggur yang kedua dan beliau makan dan tersenyum. Terus dilakukan sampai setengah mangkuk anggur ini habis beliau makan. Sahabat makin keheranan. Nggak biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi makanan kok dimakan sendiri, kok kami tidak diajak makan? Nggak biasanya ini. Ada apa ini? Para sahabat bertanya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan keheranan para sahabat dan terus memakan butir demi butir anggur tersebut sehingga anggur yang berada di mangkuk si lelaki tadi habis tak bersisa dan tetap dengan tersenyum. Lelaki tadi pulang ke rumah dalam keadaan hatinya senang, hatinya gembira. Karena apa? Hadiah kecilnya kepada Rasulullah diterima dengan baik dan beliau makan dengan lahap sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Ia senang sekali. Setelah si fulan ini pulang, para sahabat yang dari tadi sudah mulai gelisah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak biasanya Anda diberi makanan dan Anda makan sendiri. Biasanya Anda akan membaginya kepada kami sehingga kami pun akan turut mencicipi makanan tersebut. Ini ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah hanya tersenyum dan kemudian menjawab, "Wahai sahabatku, sesungguhnya apakah engkau tidak melihat lelaki tadi datang kepadaku dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan hatinya gembira, memberikan hadiah kecil tersebut. Sesungguhnya ketika aku memakan butir yang pertama anggur tersebut, rasanya masam. Rasanya belum matang. Aku khawatir kalau anggur itu aku berikan kepada kalian, kalian ikut mencicipinya, kalian akan menampakkan ekspresi ketidaksukaan terhadap anggur tersebut karena rasanya yang masam. Maka aku berpikir dan aku memutuskan untuk menghabiskan anggur masam itu sendiri dan aku tetap tersenyum untuk menghargai perasaan si pemberi tadi. Karena sesungguhnya aku khawatir kalau kalian ikut memakannya, kalian akan secara otomatis menampakkan ekspresi ketidaksukaan yang itu tentunya akan melukai hati saudaramu sendiri yang telah memberikan dengan tulus kepadamu. Jangan sampai dia datang dalam keadaan senang dan dia pulang dalam keadaan kecewa. Masa saya menghadiahkan kurma kecut, kurma masam, atau anggur yang kecut, anggur yang masam, atau jeruk kecut, jeruk yang masam kepada orang lain? Tentu itu akan menjadi beban pikiran bagi orang yang memberi. Sama seperti ketika kita berjalan atau kita bermain ke tetangga kita. Di rumah tetangga kita ada jeruk, kita kupas, kita makan, dan kita otomatis menampakkan ekspresi. Bagaimana perasaan tetangga kita? Dia akan merasa tersinggung hatinya. Masa sih saya menyuguhkan jeruk yang kecut di rumah ini? Masa sih saya menyuguhkan jeruk yang tidak enak kepada tetangga saya sendiri? Seperti itu. Maka penting bagi kita untuk bisa menjaga perasaan orang yang telah memberi kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat melaksanakan hal tersebut. Dan jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mutiara Iman.
Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama kami di Mutiara Iman. Sesungguhnya dalam kehidupan bertetangga, ada hak-hak tetangga yang perlu kita laksanakan. Dari kisah tersebut, dari riwayat tersebut, di mana Rasulullah menerima pemberian seorang lelaki miskin berupa semangkuk anggur yang beliau makan dengan tersenyum walaupun rasanya yang sangat masam. Ini mengandung pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah sesama tetangga dengan tetangga kita hendaklah kita saling berkunjung dan sesekali kita saling memberi. Dengan tetangga sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan rumah kita, belakang rumah kita, mungkin hari itu kita masak sayur yang begitu banyak, kita berikan kepada tetangga kanan, kiri, depan, belakang rumah kita, agar mereka pun ikut merasakan masakan kita. Atau ketika kita panen buah jeruk, buah anggur, semangka dan sebagainya, mungkin bisa kita berikan sebagiannya kepada tetangga kita agar mereka bisa menikmati hasil panen kita pada hari itu. Sesama tetangga saling berkunjung dan saling memberi, karena biasanya ketika kita mendapatkan sesuatu, kita diberi sesuatu oleh tetangga kita, maka esoknya kita akan berkunjung balik untuk memberikan yang lain yang dari kita. Mungkin ketika tetangga datang ke rumah kita memberikan buah jeruk, kita besok akan datang ke rumahnya dengan membawa sayur mayur. Saling berkunjung dan saling berbagi ini akan semakin mengeratkan hubungan antar tetangga, semakin erat hubungan dengan sesama kita. Artinya apa? Kita dengan tetangga semakin kompak, semakin baik, semakin melangkah beriringan, dan itu menghindari hal-hal negatif yang biasa terjadi antar tetangga. Yang kedua, ketika Rasulullah memakan anggur yang masam tersebut, beliau tersenyum walaupun anggurnya terasa masam. Ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga perasaan orang yang memberi kita. Bagaimana perasaan si pemberi tadi? Andaikan Rasulullah ketika memakan buah anggur tersebut dan menampakkan ekspresi, tetapi dengan senyuman itu Rasul ingin menjaga perasaannya dan menghargai pemberian orang tersebut. Dan ketika nanti ada tetangga yang memberi kepada kita sesuatu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin tidak sesuai dengan selera kita, sayurannya mungkin rasanya tidak sesuai dengan selera kita, kita terima dengan baik, kita hargai pemberiannya, dan kita kembalikan piringnya, mangkuknya, jangan kosong. Ketika piring yang diberikan kepada kita berupa sayur, kita kembalikan kepada pemiliknya, jangan piring kosong, tapi isilah dengan sesuatu yang kita punya dan kita bisa walaupun sedikit. Karena bagi seseorang itu enggak masalah, bukan masalah apa isinya, tapi perhatiannya kepada sesama tetangga. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus bisa menjaga harkat martabat saudara kita, jangan sampai jatuh di hadapan orang lain. Kita tahu umpama tetangga kita melakukan hal yang salah, jangan sampai kita ikut membicarakannya di depan orang lain. Sehingga apa? Sehingga tetangga kita tersebut merasa tidak enak berada di lingkungan kita, yang akhirnya dia tidak akan ikut kumpulan ketika ada kumpulan. Dia mulai tidak nyaman berada di rumahnya. Ini akan semakin merenggangkan hubungan antar kita dan tetangga kita. Intinya, bagaimana cara kita bisa menjaga kehormatan tetangga kita. Karena tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita, ia akan datang pertama kali untuk menolong kita. Kalau tetangga kita butuh, ada acara kita tidak pernah datang, yakin suatu saat ketika kita butuh dan punya acara, mereka tidak akan datang.
ketika tetangga kita sedang, mohon maaf, tertimpa musibah, orang tuanya, keluarganya meninggal dunia, ada acara yasin dan tahlilan di rumahnya, dan kita tidak pernah ikut ke rumahnya, yakin suatu saat ada anggota keluarga kita, bahkan mungkin kita sendiri yang wafat, mereka tidak akan datang ke rumah kita. Ketika tetangga kita butuh bantuan, ada anaknya yang menikah, kita tidak datang, tidak membantu, entah itu dengan cara masak, entah itu dengan cara membersihkan tempat, atau mungkin dengan menata kursi, yakin suatu saat kita punya hajat, mereka tidak akan datang membantu kita. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan hari ini, itu yang akan kita tuai esok hari. Apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan sekarang, itu juga yang akan kita rasakan esok hari. Mungkin bukan kita yang merasakan, tetapi anak cucu kita yang akan merasakannya. Maka dengan sesama tetangga, hendaklah kita saling berbaik hati, saling melakukan kunjungan, saling memberi meskipun itu sedikit, dan tentunya tutuplah aib tetangga kita. Agar apa? Agar tetangga pun menutup aib kita. Karena kita dalam sebuah masyarakat seperti ikan dalam akuarium. Kita dilihat orang banyak, pasti ada yang tahu aib kita. Dengan kita menutup aib tetangga, tetangga menutup aib kita, dan Allah akan menutup aib kita semua, sehingga kita menjalani hidup bertetangga menjadi tetangga yang baik, tetangga yang saling mengayomi dan juga saling membantu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, tetap berada di program Mutiara Iman, tentunya hanya di Kompas TV. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.